Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, saya Dwi Purbaningrum. Pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen komunikasi organisasi. Ya, ini untuk 3 SKS mata kuliah ini dan disampaikan untuk program Pasca Sarjana Universitas Paramadina. Kita akan uh, sharing tentang mata kuliah manajemen komunikasi organisasi. Mata kuliah ini digagas dengan 3 SKS, teman-teman, dan tujuan atau isi dari mata kuliah ini adalah bagaimana komunikasi itu berperan di dalam suatu organisasi. Komunikasi memiliki peran penting, diibaratkan sebagai darah dalam suatu tubuh. Komunikasi ini juga punya peranan penting di dalam organisasi, yaitu untuk mengkoordinir, ya bekerja sama, lalu melakukan rencana, perencanaan, rapat, melakukan strategi, planning, juga untuk fungsi evaluasi. Jadi itu semua menggunakan komunikasi baik yang disampaikan secara verbal, nonverbal, tertulis maupun tidak tertulis ya semuanya itu satu paket gitu ya. Jadi dari pimpinan kepada anggota organisasi. Output dari mata kuliah ini diharapkan di dalam satu semester mahasiswa bisa belajar tentang saluran komunikasi yang dibangun oleh sang pemimpin ini. Pemimpin itu punya peran penting, yaitu membangun saluran komunikasi, media, dan saluran komunikasinya. Kemudian juga iklim komunikasi. Jadi iklim komunikasi ini berpengaruh kepada produktivitas, juga motivasi kerja. Nah, ini yang sekarang ini mulai dibangkitkan lagi di dalam dunia bisnis juga nih. Jadi orang tidak hanya sekedar menghitung-hitung outputnya, tapi ternyata ada hal-hal yang berpengaruh kepada output atau hasil yang mempengaruhi tadi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Di samping itu, dalam satu semester ini, mahasiswa juga belajar tentang budaya kerja, budaya organisasi yang turut membangun motivasi, lalu juga belajar tentang bagaimana karyawan di sini ya, karyawan itu siap jika ada perubahan atau inovasi ya, apalagi sekarang ini kondisi di eksternal itu kan macam-macam, jadi harus siap. Ini eh, mahasiswa diberi bekal untuk eh, memahami konsepnya, kemudian bagaimana menerapkannya, menganalisis kepada suatu organisasi. Biasanya mereka adalah mahasiswa S2 itu adalah para karyawan, jadi bisa diimplementasikan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat rancangan, mampu membuat strategi. Eh, ya berdasarkan isu-isu yang saat itu sedang dianggap penting ya, atau sebetulnya direncanakan. Misalnya eh, program tentang ke-PR-an. PR, bagaimana sih membuat bonding, jadi meningkatkan kepercayaan publik kepada organisasi kita. Atau misalnya mengentaskan, memberdayakan masyarakat ya melalui program CSR ya. Nah, ini adalah eh, fungsinya untuk menguatkan posisi dari organisasi kita ini di masyarakat ya. Sekian ya teman-teman ya. Mari belajar lebih lanjut. Yuk, semangat. Baik, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, kita akan membahas overall ya keseluruhan tentang manajemen komunikasi di dalam suatu organisasi, teman-teman ya. Coba next kita. Nah, ada beberapa buku teman-teman yang bisa kita pakai, yaitu Komunikasi Organisasi, ini karyanya Profesor Andre Harjana. Lalu Wayne Pace dan Don Fowles ini juga mengarang komunikasi organisasi.
Lalu karya saya sendiri yaitu komunikasi organisasi yang diterbitkan oleh UT. Juga ini contoh yaitu leadership dari kepemimpinan dari Pak B.J. Habibie juga hasil buku dari terbitan dari disertasi saya. Nah, komunikasi di dalam suatu organisasi artinya komunikasi dipakai suatu organisasi untuk menciptakan tujuan bersama. Ya, di situ ada pengertian bersama, tujuan bersama, menjalankan visi, misi, dan program yang sudah ditentukan secara bersama. Nah, di dalam suatu organisasi itu, teman-teman, ada beberapa teori, ya teori yang ya sudah kita kenal, yang sering kita dapati dalam suatu organisasi itu, sehingga kita seyogianya memperdalam di sini, yaitu komunikasi yang antar persona, ya sifatnya antar persona. Jadi berupa saluran komunikasi antar persona, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi yang bermedia, dan saluran komunikasi publik. Nah, tema bahasan di dalam komunikasi organisasi ini ada tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, teman-teman, ya kemudian sudah kita singgung ya di dalam buku itu. Ada di sana ada misalnya transformasional, ada yang laissez-faire, demokratis. Nah, ini ada dalam buku itu. Lalu juga tentang motivasi. Nah, bagaimana teori Maslow, McClellan itu ya, apa sih yang membuat orang termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk hidup. Nah, ini sebetulnya juga sang pemimpin itu harus paham betul siapa karyawannya ya. Lalu tentang pemberdayaan. Kalau kita tahu, kita bisa memberdayakan orang lain. Nah, kemudian tentang iklim komunikasi, yaitu atmosfer dalam bekerja. Penting kan? Situasinya menyenangkan. Kemudian informasi mudah didapatkan. Mau bekerja, tahu kemana harus cari informasinya. Tahu kepada siapa harus bertanya. Lalu didukung oleh pimpinan. Didukung oleh anak buah. Nah ini, jadi didukung teman sejawat. Seneng kan? Ya tidak ada istilahnya itu istilahnya bukan sekedar bangga punya jabatan di sana. Nah, kemudian komunikasi internal dan eksternal ya. Juga tentang siapa stakeholder kita dan kemudian unit-unit atau departemen di dalam organisasi, sehingga penting kita mengetahui struktur organisasi kita tuh kayak apa sih. Nah, jadi ketika kita bisa membahas struktur kita, struktur organisasi, maka kita tahu unit-unitnya itu apa saja yang di sana. Nah, biasanya kalau orang komunikasi itu banyak ya, banyak kayak mengedepankan atau kayak mengupas atau bahkan ada secara khusus kita itu punya kajian di Humas, Public Relation. Itu Humas itu adalah bagian dari, kalau di komunikasi bahkan ada jurusan Humas itu ada. Gitu ya. Karena saking pentingnya itu. Kemudian kasus-kasus yang teman-teman bisa nanti pakai untuk bahan diskusi maupun untuk UAS, ini kasus tentang strategi komunikasi menciptakan iklim yang membangkitkan semangat bekerja, misalnya komunikasi internal, eksternal, ya, bagaimana terbangun di sana, stakeholder dan lain-lain. Organisasinya pasti, kalau organisasi formal ya lebih ke formal. Next. Nah, organisasi itu adalah suatu sistem ya teman-teman. Ya, di sana ada unit-unit saling dibutuhkan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Saling berpengaruh ya. Jika satu gagal, maka akan menggagalkan semua satu sistem organisasi itu. Inilah teori sistem. Oke, lagi. Nah, ini adalah strukturnya tadi. Silakan posisinya ada di mana saja dan humas ada di mana, SDM ada di mana, gitu kan? Jadi bagaimana sih komunikasi berjalan di sini, baik horizontal maupun vertikal ya. Oke, next. Nah, ini contoh tentang pemimpin ya, adalah sosok
individu yang mampu mempengaruhi orang lain. Kalau Pak Karno itu pemimpin bangsa, ya, ada Ibu Risma di Jawa Timur, dan ada Gubernur Maluku Utara, ya, menjadi gubernur karena sentuhan rasa dalam hatinya ketika suaminya meninggal di sampingnya, nggak ada pengobatan, itu kan, Gubernur Maluku itu kan. Kemudian sang istri ini juga sakit 24 jam, terbakar tubuhnya tanpa ada obat anti sakit, ya. Next. Nah, ini tentang kepemimpinan, adalah unsurnya adalah di kredibilitas, ya. Seorang pemimpin itu mampu memimpin orang lain, pertama dihargai dulu, dipercaya. Kalau orang percaya, maka yang lain akan nurut, ya. Kalau dalam bukunya Smith ada beberapa kriteria. Teman-teman nanti silakan baca kriteria atau karakter, atau juga apa sih yang bisa membuat orang tuh menjadi dipercaya oleh orang lain. Nah, ini proses mempengaruhinya bisa membutuhkan intuisi dibanding intelektualitas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Orang itu punya kemampuan berpikir, iya, tetapi udah biasa, bisa dipelajari. Tapi intuisi itu sangat penting, ya teman-teman, ya. Ya, karena itu tidak mudah sih, tetapi biasanya kalau orang sudah menjadi pemimpin itu harus dengan hati juga. Nah, ini adalah kekuasaan, ya. Kekuasaan jenisnya adalah power, itu adalah ada yang legitimate, ada yang reward, ada yang berdasarkan kursif, ada yang referen, dan expert. Ya. Oh, ini organisasi sebagai dalam sistem terbuka ini. Lihat nih teman-teman, organisasi kita itu berada dalam suatu lingkungan sosial yang sifatnya terbuka, saling berpengaruh, berinteraksi satu dengan yang lain. Ini kalau organisasi bisnis ada pesaingnya. Ya, kalau negara ada pesaingnya juga, ya. Negara kenapa perang itu kan bersaing sebenarnya. Ini kok bersaing secara ideologi, bersaing kekuasaan, ya sama aja, ya. Nah, masyarakat era sekarang ini masyarakat modern, teman-teman, ya, yang tentu saja ada kata-kata efektivitas, efisiensi, rasionalitas, ya, yang dianggap sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Sebenarnya nggak cuma itu. Ini kan dari buku, ya. Kita di dalam dunia yang berbeda punya nilai-nilai yang berbeda. Misalnya kolektivitas, ya. Jadi kita ini di dalam budaya timur sopan santun penting, nggak cuma rasionalitas, ya. Kalau Maslow itu kan yang paling bawah kebutuhannya sandang, pangan, papan, fisiologis. Kalau belum terpenuhi, nggak akan muncul kebutuhan rasa aman. Rasa aman belum terpenuhi, nggak ada rasa perlu disayangi. Yang paling tinggi lagi ada rasa pride, dihormati, paling tinggi aktualisasi diri. Nah, jika yang bawah belum terpenuhi, nggak akan muncul yang lebih atas. Nah, itu tidak terjadi di Indonesia, ya. Di Indonesia orang dikasih makan dengan cara yang terhormat. Nah, kalau tidak, istilahnya gini, nggak makan nggak paten itu, nggak salah. Makan sehari itu biasa, saya puasa 3 hari juga nggak masalah. Beda kan, ya. Jadi beda. Buku barat dan buku timur adalah lain. Oke. Nah, ini modelnya, ya. Input, proses, output. Nah, ini kalau dalam bukunya Laswell, who says what in which channel to with what effect. Kan? Ini bersama ini pemahaman komunikasi, ya, modelnya seperti ini. Input, proses, output seperti ini. Ya kan? Sama kan? Nah, kalau ini padahal jurusan politik yang mempengaruhi kita komunikasi. Oke, teman-teman, saya kira ini pemahamannya secara umum, ya. Ini adalah komunikasi berdasarkan wheel, chain, circle, dan all channel. Jadi wheel itu kayak roda. Jadi roda itu ada asnya kan. Nah, biasanya kalau wheel itu roda asnya yang jadi as itu yang
memberikan informasi kemana-mana. Lebih capek sih. Nah, kalau chain itu rantai, ini kan circle itu komunikasinya muter. Sini, atas, bawah, nih. Itu. Kalau all channel seperti ini, komunikasi bisa berjalan kemana-mana. Itu ya model-model atau pola komunikasi. Bagaimana komunikasi berjalan, ini bentuknya. Baik. Nah, ya kan ada kan nih manajer, bill, kemudian yang lain ada lagi ini contohnya. Nah, ini yang chain, ya kan? Dari senior, manajer, asisten manajer, manajemen trainee, ya, dan bawah lain. Mengapa memimpin itu penting? Nah, nanti kita diskusikan. Oke, next kita masih punya satu slide lagi ya teman-teman. Pemimpin menjadi role model. Ya, jadi sampai baju kita warnanya pemimpin menjadi role model. Ya, jadi sampai baju kita warnanya apa saja akan ditonton oleh anak buah. Jadi beware about that. Ya, role model itu bukan cuma bagaimana cara memimpin, bagaimana cara bertindak, tapi hingga baju, sopan santun, cara berbicara, menyenangkan atau tidak itu menjadi contoh. Jadi berilah contoh yang baik bagaimana memberikan sikap yang baik, berkomunikasi yang bagus. Izin saya Silakan bertanya Mas. ya Bu ya. Boleh. Bu, tadi kalau dilihat, terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu pertanyaannya. Izin aku ingin diskusi aja Bu. Tadi kan di slide itu ada terkait wheel gitu kan, ada chain juga ada chain juga rantai. Kan aku tuh jadi inget waktu zaman aku lagi dapat project gitu Bu, project di kantor. Kan kadang kita tuh memang, aku tuh inget filosofi gear Bu. Jadi kita itu kan pekerjaan itu kan bagaikan gear gitu kan, saling terhubung. Kalau misalnya gear yang satu lambat, gear berikutnya juga lambat gitu kan. Nah ini aku jadi inget slide yang tadi gitu kan, komunikasi pun juga ada rantainya gitu kan. Nah terkadang ketika ada satu rekan kita yang agak melambat nih Bu gitu kan, terkadang kan kita kan kalau kita komunikasi secara horizontal kan sesama rekan kan kadang-kadang tuh nggak itu tuh Bu, sama lu ngapain sih gitu loh, atau Bu lu kan cuma rekan kerja gua gitu, kadang kurang dapat masuk gitu Bu. Nah kadang pun kalau misalnya dapat kebetulan atasannya dia teman dia sendiri, terkadang tuh juga begitu Bu, menganggap remeh gitu Bu. Ada nggak Bu, mungkin ada masukan nggak dari Ibu terkait gimana sih Bu nanganin rekan kerja tuh yang seperti ini gitu Bu, diajak komunikasi secara horizontal ataupun vertikal, kadang tuh tetap nggak didengar gitu Bu. Kalau basicnya pas masuk itu kemampuannya sama, kok kemudian melemah, pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu apakah sakit, ataukah sedang apa gitu, ditanya Mas. Ya, kalau misalnya ternyata dia banyak masalah di rumah sehingga dia tidak fokus, ya Anda harus bantu sebagai pemimpin. Membantu memecahkan masalahnya, membantu kemudian ya pada saat itu dukungan pekerjaan dari teman. Menurut Chester Barnett ini orang tersohor, ini tentang bagaimana tugas pertama seorang eksekutif yang adalah membangun dan memelihara sebuah sistem komunikasi yang efektif. Akses komunikasi bisa didapatkan dengan cepat dan jelas. Kalau sekarang ini nggak cuma jelas, tapi cepat. Ada di mana-mana. Mudah didapatkan. Ya itu. Next, apa lagi? Nah, oke lah, maka struktur juga menjadi sistem komunikasi organisasi dan semua posisi yang tergambar pada bagan ini adalah pusat-pusat komunikasi formal ya. Sebagai sebuah struktur, saluran-saluran komunikasi organisasi bekerja melalui 3 dimensi yaitu kompleksitas, formalitas, dan sentralitas. Sebenarnya ada kata-kata sentralitas dalam arti sebenarnya tidak boleh masing-masing punya kendali sendiri. Sekarang tuh seolah-olah tuh ya organisasi pasti formal, nggak usah kata-kata formalnya. Kalau dulu enggak,
Dulu tuh bisa jalan loh. Di daerah-daerah itu non formal. Jadi maksudnya nggak didaftarkan, nggak ini dengan organisasi keluarga gitu. Tapi ya jalan bagus gitu. Iya Ibu, izin bertanya, selamat malam. Jadi Ya. untuk gaya pembimbing Ibu, Hana cuma meminta saran dari Ibu, gimana cara kita menghadapi pimpinan kemudian gitu Bu? Nah, makanya pentingnya ini loh, kata-kata formal tadi loh, ada jelas, ada peraturannya. Semua itu ditunjukkan di dalam peraturannya, ada job desk-nya. Kalau semua itu terumuskan dalam suatu tulisan, Kakak. Ditulis, ini peraturan ini, peraturan-peraturan ini, kita itu manajemen by system gitu kan. Dia kemudian nggak apa-apa, kemudian kananan, kirian juga nggak masalah. Kan kita berjalan melalui sistem tadi. Kita tidak masalah kan? Nah, bahkan apa saja ditulis, peraturan ini, peraturan apa, semakin banyak peraturan yang tertulis, itu istilahnya diformalkan, tertulis tadi, maka kita tidak tergantung pada pimpinan bank, tetapi pada sistem. Gitu. Pertama-tama, ini pimpinanmu langsung, Anda bekerja di situ enggak? Perusahaan apa? Kalau itu ASN ya Anda jangan keluar karena dia. Saya hanya berpikir sedikit lihat apa namanya presiden, pemerintahan dan lain-lain yang saat ini tuh sedikit-sedikit korupsi, sedikit-sedikit apa yang tadinya memang kita nggak berniat untuk apa namanya menjamah ke dunia politik, tapi harus mau tidak mau terbuka mata kita gitu. Nah, sebagai rakyat, istilahnya kan kita berada di bawah, sedangkan pimpinannya itu ada di atas gitu. Itu sama aja kayak dengan karyawan di bawah yang istilahnya ya nerima apa adanya gitu. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Melihat hal yang seperti itu kan bikin burnout ya, karena kan kita tidak punya otoritas atau tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Misalnya kalau saya bekerja juga, saya dikasih tugas yang sangat mudah misalnya, tetapi jalur kepemimpinannya, jalur ACC-nya, approve-nya, itu harus sentralisasi ke atas. Jadi hal yang mudah, tapi harus ACC dulu ke atas yang punya gap komunikasi yang begitu besar, itu lama misalnya. Ya, saya kira untuk obrolan ini kita cukup dulu ya.